Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu neurulasi. Nah, dari kelompok 10 ini beranggotakan yaitu Nurul Sulwaidah dan saya sendiri, Putri Azura. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian dari neurulasi. Neurulasi berasal dari kata neuro yang berarti saraf. Neurulasi adalah proses penempatan jaringan yang akan tumbuh menjadi saraf. Neurulasi ini dapat juga diartikan dengan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektoderm bakal neural, yang dimulai dengan pembentukan keping neural atau neural plate, lipatan neural, neural fold, serta penutupan lipatan ini untuk membentuk neural tube yang terbenam dalam dinding tubuh dan berdifferensiasi menjadi otak dan korda spinalis dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Nah, jadi untuk diduga bahwa perubahan dari morfologi yang terjadi pada neurulasi ini sejalan dengan perubahan kromosom dan pola proteinnya. Para penelitian ini juga dilakukan untuk membandingkan morfologi kromosom dan pola protein. Neurulasi terbagi menjadi dua, yaitu neurulasi primer dan neurulasi sekunder. Neurulasi primer ini yaitu neural tube terbentuk akibat adanya proses pelekukan atau invaginasi dari lapisan ektoderm neural yang diinisiasi oleh notochord. Nah, cara ini paling umum ditemukan di antara berbagai kelompok hewan, yaitu amfibi, aves, mamalia, dan termasuk pada manusia. Yang kedua, neurulasi sekunder. Proses pada neurulasi ini terjadi dengan ditandainya pembentukan neural tube tanpa adanya pelipatan ektoderm neural, melainkan pemisahan ektoderm neural dari lapisan ektoderm epidermis. Nah, baru kemudian membentuk neural tube, misalnya pada Pisces. Selain pada hewan yang khusus, kedua neurulasi ini dapat juga ditemui dalam satu embrio. Neurulasi primer ini berlangsung di bagian anterior atau kepala dan tubuh, sedangkan neurulasi sekunder terdapat di bagian posterior tubuh dan ekor. Nah, tahap ini terjadi setelah gastrulasi. Neurulasi ini merupakan penempatan jaringan yang akan tumbuh menjadi sistem saraf pusat. Neurulasi ini juga sering disebut sebagai proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektoderm bakal neural pusat yang pembentukan saraf pusat yang pada awalnya melibatkan perubahan sel-sel ektoderm pada bakal neural pusat. Baiklah, selanjutnya yaitu proses neurulasi pada amfibi. Neurulasi pada amfibi ini diawali dengan terbentuknya notochord dari mesoderm bagian dorsal yang berkodensi persis di atas gastroseol atau arkenteron. Nah, neurulasi ini juga disebut dengan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektoderm bakal neural pusat. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan neurulasi pada kata. Nah, selanjutnya neurulasi pada amfibi ini diawali dengan terbentuknya notochord dari mesoderm bagian dorsal yang berkodensi persis dengan gastroesol atau arkenteron. Pada tahap ini, lempeng neural melipat dan menggulung. Ia melipat dan menggulung, dan pada lipatan pada tahap selanjutnya ini kemudian membentuk sebuah jaringan berlubang atau neural tube. Dan pada tahap inilah jaringan pada daerah pertemuan pinggir-pinggir tabung pemisah dari tabung sebagai pial neuron atau neural case. Neural case merupakan sumber sel-sel yang akan bermigrasi untuk membentuk banyak struktur meliputi tulang dan otot tengkorak. Sel-sel pigmen kulit
sel-sel adrenal, dan ganglia periferal sistem saraf. Selanjutnya, pada tahap embrio ini dengan tabung neuron sudah selesai dan terbentuk akan mempunyai banyak somit yang mengapai notochord. Nah, selanjutnya yaitu embrio ini merupakan embrio pada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suhaida. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, Putri Azura, di mana saya akan menjelaskan mengenai proses neurulasi pada mamalia. Nah, proses neurulasi diawali dengan adanya induksi dari notochord sebagai induktor terhadap ektoderm neural yang terletak di atasnya, yang berperan sebagai jaringan. Kemudian, induksi paling awal oleh induksi yang disebut dengan induksi primer. Kebanyakan proses ini bersifat instruksi dan sisanya permisif. Setelah mengalami induksi primer, selanjutnya ektoderm neural akan mengalami perubahan, antara lain selnya meninggi menjadi silindris dan berbeda dari sel-sel ektoderm bakal epidermis yang berbentuk kubus. Pada tingkatan awal, rongga dalam neural tube masih berhubungan dengan rongga entron melalui neurorenik kanal yang terletak dan akan lenyap karena neutron membentuk lubang baru yang menghubungkan dengan dunia luar, yaitu lubang anus pada hewan. Selanjutnya ada proses pelipatan sel. Nah, sejak tahap lipatan neural, bahkan mungkin sejak keping neural, sudah tampak bahwa bagian neural anterior lebih melebar dan akan membentuk otot. Sedangkan bagian posterior lebih sempit, yaitu bakal medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Atap arketeron pada awalnya adalah notochorda, tetapi kemudian menjadi endoderm sebagai hasil proliferasi endoderm pharyngea posterior. Lanjut ya ke proses neurulasi pada apes. Nah, untuk gambar teman-teman bisa lihat sendiri ya. Itu ada gambar pada samping kiri teman-teman. Ini merupakan pembentukan yang mengiringi pembentukan gastrula, ialah neurulasi atau tubulasi atau pembubungan. Nah, tubulasi atau neurulasi ini terjadi mulai dari daerah kepala sampai ekor pada hewan. Terdapat 3 lapisan germinalar embrio, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang menyusun diri membentuk sebuah tabung atau bumbung. Nah, neurulasi ini dimulai dengan pembentukan lempeng neuron sebagai lapisan ektoderm yang tebal yang menyebabkan sel-sel epitel kubudinal menjadi kolumnar. Nah, setelah notochord ini terbentuk, kemudian lempeng neuron atau neural plate melipat ke arah dalam dan menggulung menjadi tabung neuron. Nah, ketika neurulasi ektoderm saraf berlangsung, terjadi pula proses yang namanya diferensiasi awal yang akan menyebabkan perkembangan sumsum tulang belakang atau spinal cord dan encephalon atau otak. Nah, mungkin dari saya itu saja, dan mungkin materi kita pada hari ini yang bisa kami sampaikan itu saja. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa membaca makalah yang sudah kami sediakan. Terlebih terkurang, saya mohon dimaafkan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 10 meminta maaf apabila dalam penyampaian materi ada penyampaian atau kata-kata yang salah. Mohon diperbaiki. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.